guys, welcome back to our channel. Ini kami ya Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami ya Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah kami, biar kuasa Roh Kudus memenuhi tempat kami ya Tuhan. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus Tuhan. Ku kan minum airmu pada rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Masih semangat memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Sorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan.
satu-satunya Satu-satunya penebus. kalahkan malu bangkit dan hidup. 1, 2, 3, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan Dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita melompat buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dan nafas
Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Mari kita terus sejenak di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat pujian ini dengan kerendahan hati kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom teman-teman, dikasihi Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi komunitas kami 330 Community. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan.
Jika di mana saat ini kami dapat merayakan akan ulang tahun kami yang kedua. Tapi sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk dapat terus mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bahkan kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua? Bersyukur hari ini adalah satu hari yang begitu penuh dengan sukacita. Karena 330 community dapat merayakan akan HUT-nya yang kedua. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, memang waktu yang tidak terasa gitu ya. 330 community bisa memasuki usia yang kedua. Dan mungkin beberapa dari antara kita juga bisa berpikir, usia yang masih cukup muda bagi kita, yaitu hanya sekitar 2 tahun. Masih baru sekitar 2 tahun gitu ya. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat, jika sekalipun di usia yang masih begitu muda bagi kita, di sanalah kita masih harus ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana kita mau terus bersyukur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini teman-teman dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, memang nats yang baru saja kita baca dalam bagian ini merupakan bagian dari nyanyian puji-pujian Daud. Mengapa Daud sampai mau memuji Tuhan? Mengapa Daud sampai mau menyanyi dalam bagian ini? Yaitu bagaimana jika kita lihat di bagian sebelumnya ya, bahwa tabut Allah yang merupakan lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya saat itu sudah berada di kota Yerusalem. Tempat di mana pemerintahan Daud ada, tempat di mana akan seluruh umat atau bangsa Israel akan beribadah di sana. Teman-teman dikasih Tuhan, tabut Allah dalam bagian ini menjadi bagian yang begitu penting. Tadi lo sudah sampaikan, yaitu karena itu melambangkan akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itulah dalam bagian ini betapa bersyukurnya Daud melihat akan kebaikan Tuhan, melihat akan proses yang Tuhan berikan sehingga mereka bisa menikmati akan anugerah itu. Bisa membawa tabut itu hingga sampai di kota Yerusalem. Perjalanan yang begitu panjang. Tapi pada akhirnya hal itu terjadi. Dan Daud melihat itu sebagai satu hal yang begitu luar biasa. Sehingga dia mau mengucap syukur pada Allah. Oleh karena itu teman-teman dikasih Tuhan. Dari nats yang baru saja kita baca. Dan sesuai dengan tema kita hari ini. Yaitu berbicara tentang ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, jika di mana selama 2 tahun kita bisa merasakan akan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan akan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita masih bisa melewati akan hari demi hari, khususnya bagi komunitas kita 330. Teman-teman dikasih Tuhan. Oleh karena itu, berkaitan dengan tema kita, ku bersyukur Bapa hari ini. Biarlah dalam bagian ini kita mau merenungkan akan satu hal. Ku bersyukur Bapa. Itu berarti kita diingatkan lagi tentang satu hal. Yang pertama yaitu dengan satu singkatan, sakit. Sakit yang bagaimana loh? Kok rasanya mungkin singkatannya kurang tepat gitu ya. Sakit yaitu bahwa kita sadar kita terbatas. Ya, sakit bukan karena sesuatu tapi sakit yang bisa diartikan yaitu bahwa sadar kita terbatas. Sadar kita terbatas di ayat 34a di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, ku bersyukur Bapa bukan saja sekedar lagu atau nyanyian yang kita nyanyikan atau kita pujikan. Bukan hanya sekedar satu ungkapan yang keluar dari mulut kita. Ku bersyukur Bapa. Tapi merupakan satu bagian kesadaran dari hati kita. Rasa ucapan syukur kita karena melihat bagaimana Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita mau mengungkapkan itu.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang sulit untuk bersyukur. Bukan karena mereka tidak tahu apa itu bersyukur, tapi karena mereka memang tidak menyadari akan keterbatasan diri mereka. Mereka hanya memandang Tuhan, mereka hanya memandang Allah itu sebagai tempat untuk memenuhi keinginan mereka. Saya mau A, maka Tuhan harus turutin saya. Saya mau A, maka Tuhan harus memberikan apa yang saya mau, yaitu A itu tadi. Ataupun begitu seterusnya, teman-teman. Ada begitu banyak orang sulit bersyukur karena mereka hanya memandang Tuhan sebagai satu bagian di mana hanya menjadi tempat untuk mereka meminta sesuatu. Mereka lupa diri mereka penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, biar kita hendaknya selalu bersyukur. Sebab tanpa bersyukur kepada Tuhan, kita sama seperti orang yang sedang sakit, teman-teman. Maksudnya bagaimana? Yaitu tanpa bersyukur berarti kita itu hanya berfokus pada diri kita sendiri. Seperti orang sakit ya. Orang kalau sakit, dia hanya memikirkan akan penyakitnya kadang-kala. Dia akan tidak peduli dengan obat yang akan dia minum, dia tidak akan peduli dengan mungkin dokter yang sudah mengobati dia. Yang menjadi fokus dia hanya dirinya sendiri, hanya penyakitnya sendiri. Oleh karena itu, dalam bagian ini, bagaimana kita bisa melihat dan kita mau merenungkan sendiri. Bahkan mungkin ketika kita sakit, kita juga melupakan akan satu hal, yaitu Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Itulah sebabnya teman-teman dikasih Tuhan, sakit kali ini itu berarti sadar kita terbatas. Sadar kita terbatas. Ku bersyukur Bapa merupakan kesadaran dari diri kita sendiri dan kita yang kita ungkapkan dengan begitu banyak cara. Salah satunya apa? Yaitu salah satunya bagaimana kita mau memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, bukannya sekedar pujian atau lagu yang kita nyanyikan, tapi sebagai satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Satu ungkapan syukur kita bagaimana kita melihat akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa mengingatkan kita lagi-lagi bukan fokusnya kepada kita, tapi kepada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itulah, kita perlu akan Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena itulah dalam bagian ini lagu puji-pujian yang hendaknya kita nyanyikan atau kita pujikan, hendaknya kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Lagu-lagu rohani yang seringkali mungkin kita nyanyikan bukannya sekedar kata-kata, teman-teman, tapi biar itu menjadi satu ungkapan syukur kita di hadapan Allah karena kebaikannya di dalam hidup kita. Seperti itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud begitu mengucap syukur kepada Tuhan sehingga dia membuat lagu pujian ini. Satu ungkapan syukur yang mungkin tidak bisa ditahan lagi. Bahkan ini menjadi alasan Daud untuk dia benar-benar mau memuji Allah sebagai satu ungkapan syukurnya. Di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, nyanyian puji-pujian Daud ini merupakan ungkapan syukur Daud kepada Tuhan. Dan inilah sebabnya bagian selanjutnya teman-teman, ku bersyukur Bapa. Itu berarti bagaimana kita harus peka. Peka yang artinya bahwa pengakuan kita. Pengakuan kita, ayat 34 di sana dikatakan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seperti orang yang sakit, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, maka ia harus peka, yaitu sadar dan mengakui bahwa memang ia sedang sakit dan perlu obat, gitu ya. Orang kalau sakit maka dia harus menyadari bahwa ya memang dia sedang sakit dan dia perlu obat. Itulah kita saat ini, yang dimana kita harus peka
Peka untuk apa? Peka untuk mengakui bahwa kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengucap syukur, dia harus mengakui benar ada kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Tidak mungkin kita mengucap syukur tanpa satu alasan. Tidak mungkin kita mengucap syukur, ya, hanya sekedar mengatakan, Tuhan aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Di dalam ucapan syukur kita, dalam bagian ini harus ada satu pengakuan di dalam hidup kita. Pengakuan bukan hanya sekedar ungkapan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi pengakuan yang keluar dari mulut kita adalah satu bagian dari ekspresi iman kita kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ada kasih setia Allah di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika pertama tadi kita sadar kita terbatas, artinya tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka di sanalah kita harus mengakui ada kebaikan Tuhan. Di sanalah kita harus mengakui ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah yang Daud sadari ketika ia bersyukur kepada Tuhan. Ia memiliki alasan yang kuat, yaitu Allah itu baik. Kebaikan Tuhan memang tidak bisa kita batasi, ya, atau tidak akan pernah bisa kita batasi dengan pemikiran kita atau dengan standar kita sendiri. Tuhan baik kalau apa yang saya minta Tuhan kasih. Tuhan baik kalau jalan hidup saya itu baik-baik saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kebaikan Tuhan berbicara tentang bagaimana proses Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah yang Daud alami. Ketika tabut Allah itu bisa berada di Yerusalem, dia melihat akan proses atau kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tidak hanya di dalam hidupnya, tapi bagaimana kebaikan Tuhan nyata bagi bangsa Israel pada saat itu. Itulah yang kita alami saat ini. HUT 330 tahun ini memang berbeda dengan tahun kemarin, ya. Jika tahun kemarin kita bisa sama-sama ibadah di gereja, kita bisa berjumpa dengan teman kita bisa bernyanyi bersama, bersorak-sorai bersama. Tapi tahun ini berbeda, kita harus berada di rumah kita masing-masing. Kita hanya bisa mengikutinya secara streaming. Tapi satu hal teman-teman yang perlu kita ingat, di sana tetap ada kebaikan Allah yang senantiasa nyata dalam hidup kita. Karena itu teman-teman dikasihi Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Kebaikan Tuhan juga berbicara tentang kasih setianya. Ada satu hal yang mencakup dari semua itu, yaitu apa? Kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan inilah kita bisa merasakan akan kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan inilah kita bisa menikmati akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di awal tadi, Yesus juga sudah mengatakan, sudah sempat menyinggung akan kesetiaan Tuhan. Allah yang setia itu, Allah yang baik itu. Dia ingin terus menyatakan bahwa dia ada Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau agar kita mengetahui. Dia mau agar kita menyadari bahwa dia benar-benar setia di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu masih dapat terus kita rasakan. Mulai dari studi kita. Ya, sekalipun mungkin kita harus akui di tahun ini, ya seharusnya kita sudah bisa menyelesaikan akan studi kita. Tapi mungkin harus terhambat. Yang tahun ini mungkin kita bisa mulai kuliah, kita harus terhambat. Ya mungkin tahun ini kita bisa menikmati akan kebersamaan dengan teman-teman kita, ya. Karena kita baru akan mulai tahun ajaran baru berapa bulan kemarin. Tapi itu tidak terjadi karena kita apa? Karena kita harus belajar secara online. Bahkan juga termasuk dalam ibadah HUT 330 saat ini. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini satu hal yang perlu tetap kita ingat.
kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Karena kasih setia Tuhan itu juga kita bisa menikmati akan kebaikannya. Kita masih bisa sekolah, kita masih bisa studi. Kita masih bisa beribadah. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu berarti berbicara tentang penyertaan. Itu berbicara tentang pimpinan. Berbicara tentang pertolongan dan berkat Tuhan. Sekaligus itu juga menunjukkan bahwa Ia ada Allah yang setia. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Manusia bisa tidak setia, tetapi Tuhan akan tetap terus setia di dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman di 30 community yang dikasihi Tuhan, di dalam HUT kita tahun ini dengan tema Ku Bersyukur Bapa, itu berarti kita perlu ingat kalau kita itu seperti orang yang sedang sakit, yang artinya apa? Bahwa kita harus sadar kita terbatas. Sadar kita terbatas. Oleh karena itu, maka di sanalah kita harus ingat bagaimana kita harus peka. Peka untuk apa? Peka untuk akan pengakuan kita akan kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, di dalam komunitas kita 330 community. Kita ada itu karena kasih dan anugerahnya. Karena itu teman-teman, janganlah kita lupa akan 3B, yaitu bersyukur. Bersyukur selalu. Seperti tema kita hari ini, Ku bersyukur Bapa, mengingat bahwa kita sangat terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan kita itu, tetap ada kebaikan dan kasih setia Tuhan yang masih bisa kita rasakan. Oleh karena itu teman-teman, di dalamnya, hendaklah kita mau terus bertumbuh. Bertumbuh untuk terus mengenal akan Tuhan kita melalui proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kita bisa nikmati. Dan yang ketiga, B yang ketiga, yaitu berdampak. Ketika kita terus bertumbuh dan bertumbuh, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi biar di dalam pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan, itu pun juga bisa berdampak bagi orang lain. Orang lain juga bisa melihat akan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Orang lain bisa melihat akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika mereka melihat akan kehidupan kita, mereka pun juga bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka akan bisa mengatakan, Ku bersyukur Bapa. Oleh karena itu teman-teman dikasih Tuhan, biar itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tema kami hari ini berbicara tentang Ku bersyukur Bapa. Mengingatkan kami bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami memerlukan Tuhan yang akan senantiasa terus menolong dan menopang kami. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami, bagaimana kami mau terus belajar, terus rendah hati dan mengakui akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan, khususnya bagi komunitas kami. Sekalipun saat ini kami tidak bisa mungkin beribadah bersama-sama, tapi ketika kami masih bisa menikmati akan ibadah streaming yang ada, ketika kami masih bisa merayakan akan hari ulang tahun kami yang kedua secara streaming, biar kami tetap mau melihat itu Tuhan sebagai kebaikan Tuhan, sebagai kasih setia Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, biar di dalam rasa syukur kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam rasa syukur kami mau terus menjadi dampak atau menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang lain pun juga dapat melihat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak muda-Mu, agar hidup kami benar-benar dapat menjadi berkat. Dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Ini Tuhan menjadi doa kami. Ini Tuhan menjadi kerinduan kami. Kami serahkan doa kami. Kami serahkan hidup kami. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak sangat bersyukur kepada Tuhan untuk HUT 330 Community yang kedua. Pesan Bapak untuk kalian, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bersemangat dalam melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kalian semuanya dalam studi dan pelayanan kalian. Ibu sangat bersyukur kepada Tuhan karena melihat anggota 330 Community yang sebagian besar lahir pada waktu kami berada di Palu. Dan sekarang ini begitu bersemangat dalam melayani Tuhan melalui talenta masing-masing. Pesan Ibu, jadilah orang muda yang melakukan kehendak Allah pada zaman kalian. Selamat ulang tahun yang kedua buat 330 Community. Yes, yes, yes. Dia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo semuanya, Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi di komunitas kita, khususnya di dalam komunitas 330 di Gereja GKK Palu. Saat ini kita akan merayakan ulang tahun. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua dalam komunitas 330. Biarlah kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Dan bila kita menjadi penerus gereja yang terus mencintai gerejanya dan yang terus mencintai sesamanya. Biarlah melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua, kepada komunitas 330, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom 330 Community. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kiranya ini menjadi pedoman buat kalian di dalam masa muda untuk menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua tahun buat 330 Community. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan biarlah dia semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Yes, yes, yes. Shalom. Halo muda-mudi GKK Palu, Shalom, apa kabar? Langsung berharap kabar kalian baik-baik saja. Memang betul kita sudah lama tidak berjumpa, tapi karena anugerah Tuhan kita boleh berjumpa di dalam video ini, terutama dalam sukacita kita bersama dalam rangka ulang tahun 330 Community yang kedua tahun. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lausa punya harapan kepada setiap muda-mudi yang ada di dalam komunitas ini. Jadilah muda-mudi yang memberitakan Injil. Jadilah muda-mudi yang mencintai Tuhan seumur hidupmu. Jadilah muda-mudi yang menjaga kekudusan hidup. Jadilah muda-mudi yang serupa dengan Kristus. Jadilah muda-mudi yang melayani sesama. Jadilah muda-mudi yang belajar firman Tuhan terus-menerus setiap hari. Dan jadilah muda-mudi yang memiliki kerendahan hati. Lausa mengucapkan selamat ulang tahun. Terus menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun untuk 330 Community yang kedua tahun. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Halo teman-teman, selamat ulang tahun yang kedua untuk komunitas 330. Doa saya untuk kita semua, kiranya kita terus setia di dalam melayani Tuhan, dan yang terpenting, semoga kehidupan kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Dia harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Yes. God bless you. Halo, happy birthday buat 330 Community. Semoga dengan bertambahnya usia, komunitas ini dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Komunitas ini dapat menjadi terang dimanapun kalian berada. Dan juga buat setiap pengurus, terus bergandengan tangan, terus semangat melayani Tuhan. Dan juga jangan pernah sekalipun mengeluh dalam melayani Tuhan. Dan juga setiap pengurus dan juga anggota-anggota yang ada, semoga kalian selalu diberkati Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, dalam studi, dan juga diberkati keluarga kalian. Dan akhir kata, happy birthday buat 330 Community. Tuhan Yesus memberkati. Ya harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Halo guys, oke, selamat ulang tahun buat 330 Community yang kedua tahun. Semoga 330 Community tetap terus memproduksi murid-murid Kristus yang mau memuridkan orang lain. Amin. Dan juga teman-teman di 330 Community tetap membangun terus keintiman yang seintim mungkin dengan Tuhan. Yes. Dan biarlah ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Yes. Good. Tuhan berkati guys. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam perayaan HUT 330 Community. Ya, kita patut mengucap syukur, sudah 2 tahun Tuhan menyertai, menolong, menjaga 330 Community. Ya, betul sekali, walaupun dalam situasi seperti ini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh tetap beribadah walaupun hanya di rumah saja. Benar. Untuk itu saya mengundang pembina dari 330 Community beserta seluruh pengurus 330 Community boleh mengambil tempat yang telah ditentukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada kehidupan kami. Kami mau dapat terus mengingat akan kebaikan Tuhan, khususnya melalui komunitas kami 330. Biar Tuhan yang tetap terus memimpin akan komunitas kami, itu dapat terus bertumbuh, itu dapat terus berdampak bagi setiap orang, agar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan komunitas kami, doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kami Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Bantu kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat, terang bagi setiap orang di sekitar, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Waktu yang begitu cepat untuk dapat kami terus lalui, khususnya untuk 330 community. Bisa melewati hari-hari kami, kebersamaan kami, ibadah kami, pelayanan kami bersama selama 2 tahun. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah melalui ibadah kami saat ini Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mau terus bertumbuh, bahkan kami juga dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Biarlah melalui kehidupan kami banyak orang yang juga diberkati, banyak orang yang dapat juga terus melihat akan kebaikan Tuhan, melihat akan kasih setia Tuhan. Ada begitu banyak hal yang memang harus terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah satu hal, kami tetap mau terus bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini Tuhan hidup kami. Kami mau mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan sendirilah yang tetap terus menaungi dan menyertai hidup kami sebagai anak-anak muda-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mau tetap terus selalu bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.